Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nala Mulia, sebagai pemateri pertama akan memberikan penjelasan mengenai sejarah demokrasi. Yang pertama ada sejarah demokrasi di Barat. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan antara negara dan hukum di Yunani kuno. Dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bernegara pada abad 6 sampai dengan 4 Masehi. Yang kemudian praktek demokrasi di Yunani ini sempat hilang pada saat memasuki pertengahan abad, tetapi kembali populer ketika masuk di era Renaissance 1950 sampai 1600 Masehi, di mana pada era ini muncul gagasan mengenai pemisahan antara agama dan dunia. Dengan muncul gagasan ini kembali mendorong perkembangan demokrasi di Barat. Berikutnya ada sejarah demokrasi di Indonesia. Masa Republik Indonesia I. Ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ialah demokrasi di mana peran yang menonjol adalah peran dari parlemen dan partai-partai. Berikutnya masa demokrasi Indonesia II. Itu ada demokrasi terpimpin, di mana semua kekuasaan itu berada di tangan presiden, yang pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Berikutnya masa Republik Indonesia III adalah demokrasi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila ialah pelaksanaan demokrasi itu dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan berikutnya ada masa Republik Indonesia IV, demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang. Selanjutnya ada pengertian demokrasi. Yang pertama, secara bahasa atau epistemologis. Demokrasi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kreten atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Yang berikutnya ada secara istilah atau terminologis, dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Joseph Samer, di mana ia mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Berikutnya ada Sidney Hook, di mana ia menyatakan bahwa demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Berikutnya ada Philip C. Samader and Terry Lynn Carr, di mana menurut mereka demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan ialah pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Yang terakhir ada Henry B. Mayo, di mana ia menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Nah, dari pengertian para ahli itu bisa disimpulkan bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana keputusan yang diambil itu berdasarkan suara terbanyak, di mana pemerintahnya juga harus dapat bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang ia lakukan dalam proses pemerintahan, yang kemudian proses pemerintahan ini kembali diawasi oleh warga negara itu sendiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia Ramadhani. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas materi tentang syarat-syarat negara demokrasi dan juga prinsip-prinsip negara demokrasi. Jadi, sebagai negara demokrasi itu harus memenuhi beberapa syarat, dan di sini ada 5 syarat. Yang pertama itu perlindungan yang konstitusional, dan yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, dan yang ketiga pemilu yang bebas, dan yang keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan yang terakhir itu kebebasan berserikat.
Adapun prinsip-prinsip negara demokrasi itu yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Sebagai prinsip negara demokrasi, keberadaan konstitusi ini sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, konstitusi ini berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat sehingga pemerintah itu tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan yang kedua itu ada jaminan HAM. HAM itu mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM itu pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Yang ketiga itu adalah kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan juga memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Dan yang keempat itu ada pergantian kekuasaan berkala. Manusia yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan dengan cara berkala ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima itu ada peradilan bebas dan tidak memihak. Yang dimaksud peradilan bebas itu adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, termasuk tangan penguasa. Dan yang keenam itu penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Prinsip yang terakhir itu adalah jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Sekian dari saya berikan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Silva. Jadi di video ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi dan macam-macam demokrasi seperti yang telah dilakukan oleh teman saya di part sebelumnya. Baik, mari kita bahas pertama mengenai ciri-ciri demokrasi. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandasan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Dan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam demokrasi. Terbagi atas 3 titik, yaitu pertama ada berdasarkan ideologi. Pertama, demokrasi konstitusional. Yang kedua, demokrasi rakyat. Yang ketiga, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua yaitu ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan yang kedua yaitu demokrasi perwakilan sistem referendum. Dan yang ketiga yaitu ada berdasarkan titik perhatian. Yang pertama ada demokrasi formal, yang kedua ada demokrasi material, dan yang ketiga ada demokrasi gabungan. Baik, part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Emila Putri dengan NIM 2302020019. Saya dari kelompok 1 dan saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang sebelumnya. Yaitu ada tujuan demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua ada menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi ini menjamin hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintah.
Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan politik. Yang keempat, ada membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintah. Sistem pemerintah demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Oke, yaitu selanjutnya ada contoh demokrasi. Yang pertama, jenis-jenis demokrasi. Ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Contoh demokrasi langsung yaitu ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, atau contoh lainnya yaitu memilih secara langsung ketua kelas. Selanjutnya ada contoh demokrasi perwakilan, yaitu pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Yang kedua ada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, dibagi menjadi 3. Yang pertama, referendum wajib. Contohnya, pemungutan suara, pemisahan Timur-Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua ada referendum tidak wajib. Contoh, peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga ada referendum konsulatif. Contohnya itu, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Yang ketiga, ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas, yaitu seperti demokrasi formal. Contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Ada juga demokrasi material, contohnya mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyatnya. Yang ketiga ada demokrasi campuran, contohnya rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang keempat, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat. Contoh demokrasi liberal adalah dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Adapun contoh demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Itulah tadi penjelasan kami tentang demokrasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.